Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Muhammad Ahmad. Saya mahasiswa dari jurusan Hukum Pidana Islam semester 5B NIM 119306068. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid beserta Bapak Lutfi Fahrul-Rizal. Untuk memulai pembahasan kali ini, saya akan mengawalinya dengan judul yang pertama, yaitu Politik Hukum Islam di Era Orde Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada masa Orde Lama, hukum Islam mulai diakui eksistensinya sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku. Pada masa ini pun hukum Islam mulai mewarnai hukum nasional. Perjuangan sebagai umat Islam untuk memberlakukan di Nusantara sudah berlangsung sejak dahulu ya. Begitupun pada masa Orde Lama. Politik hukum Islam di Indonesia ini mempunyai perjuangan yang sangat panjang. Salah satunya di bidang konstituante di masa Orde Lama, yang mana terdapat dua pandangan besar umat Islam, yaitu yang pertama berpandangan bahwa Islam sebagai pandangan hidup yang sempurna dan lengkap. Yang kedua adalah pandangan nasionalis sekuler. Akibatnya ialah terjadi perdebatan besar atau perdebatan dasar negara antara Pancasila atau hukum Islam, yang selanjutnya di dalam sidang itu muncul tiga faksi, yaitu faksi Islam, faksi Pancasila, dan faksi sosial ekonomi. Nah, ada beberapa subbagian ya dalam pembahasan kali ini. Yang pertama ada kaitan antara politik hukum dengan penerapan syariat Islam dengan kekuasaan politik pemerintahan Orde Lama. Membahas tentang politik hukum Islam menunjukkan bahwa politik merupakan faktor yang berdampak terhadap kekuasaan aturan Islam sebagai salah satu pelaksanaan aturan di suatu negara tersebut. Oleh karena itu, dikeluarkanlah pada saat itu kebijakan MPRS yang melahirkan kebijakan mengenai usaha atau ikhtiar integrasi hukum yang mesti melihat kenyataan umum. Selanjutnya ada konstruksi politik dan hukum Islam pada masa Orde Lama, demokrasi liberal atau parlementer. Dalam rentang waktu 1945 sampai 1949 merupakan peluang yang amat baik bagi umat Islam untuk menjalankan upaya perjuangannya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang politik hukum Islam di era Orde Baru. Dalam politik di suatu masa pasti mengalami perubahan-perubahan atau transformasi. Salah satunya di Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman ya. Nah, subbagian pada makalah ini atau pembahasan kali ini, yang pertama ada kita tinjau dari segi historis atau sejarah pada era Orde Baru. Setelah kekuasaan rezim Orde Lama yang kurang lebih berlangsung selama 20 tahun, kemudian lahirlah Orde Baru di penghujung tahun 1960-an yang menumbuhkan harapan-harapan akan perbaikan kondisi sosial, ekonomi, juga politik di Indonesia. Tekad untuk melaksanakan pembangunan ekonomi pada Orde Baru hanya bisa dijamin oleh stabilitas dan kokohnya integrasi dengan mengambil langkah yang bersifat politis. Kekhawatiran bahwa agama Islam bisa menjadi ancaman dan sumber konflik yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan politik saat itu. Jadi seolah dikhawatirkan pencampuran keagamaan itu menjadi sumber konflik pada saat itu. Politik hukum di Islam di Indonesia dalam artian Islam sebagai agama yang berusaha memperjuangkan agar nilai-nilai dan ajarannya diterapkan dalam hukum positif, di mana pada sejarahnya politik hukum di Indonesia selalu mengarah kepada hukum yang produk politiknya itu mempunyai stigma yang negatif gitu ya. Sepanjang sejarah Orde Baru terdapat 3 fase pasang surut hubungan Islam dan pemerintah yang padanya mempengaruhi kebijakan hukum. Abdul Aziz Taba menyatakan ada 3 jenis hubungan, di antara lain antagonistik, yang kedua
resiprokal kritis, yang ketiga periode akomodatif. Pembaharuan politik hukum Islam di era Orde Baru. Yang pertama, ada dalam kebijakan administrasi, yaitu sebagaimana yang pernah diterapkan di Mesir menjelang munculnya undang-undang perkawinan, terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pembatasan usia perkawinan, dan hal yang lain yang berkaitan dengannya ialah politik hukum Islam era reformasi. Pada pembahasan kali ini membahas seputar politik hukum Islam di Indonesia. Sepanjang sejarah umat Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut ya. Mulai tadi yang saya jelaskan di masa Orde Lama, Orde Baru, sekarang di era reformasi. Pasang surut ini dilalui oleh perjuangan umat Islam cukup panjang, dimulai dari masa kerajaan Nusantara sampai saat ini Islam masih dalam bentuk perjuangan yang mesti ditegakkan oleh masing-masing politik hukum Islam pada era reformasi. Selanjutnya ya perkembangannya pada pasca reformasi gitu ya. Islam politik atau politik Islam pada pasca reformasi, di mana dinamika perkembangan gerakan Islam politik baik itu kelompok Islamisme terus arus utama maupun arus militan berlangsung amat sangat pesat pasca dibukanya keran kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Islam politik dan Islam kultural pada masa reformasi membuka kesempatan pada ideologi-ideologi Islam transnasional yang merupakan pergerakan untuk merubah tatanan dan ideologi Pancasila. Dinamika politik hukum Islam pasca reformasi, partisipasi aktif dalam pemerintahan melalui aliansi atau koalisi dengan kekuasaan-kekuasaan politik, kekuatan kontrol dalam sistem politik, situasi politik yang berubah secara mendadak mengakibatkan umat Islam harus memikirkan kembali strategi politiknya. Bab selanjutnya ialah politik hukum Islam di bidang ekonomi. Lahirnya hukum ekonomi Islam tidak terlepas juga didukung oleh kenyataan bahwa pengadilan agama yang telah lama diakui eksistensinya di Indonesia masih belum mempunyai kitab hukum yang dapat dijadikan sebagai standarisasi bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi secara kahwa perdata. Dalam kondisi ini dapat menunjukkan para hakim pada saat memutuskan perkara terkait ekonomi Islam. Di sisi lain, adanya aspirasi umat Islam juga mengendaki tentang pemberlakuan ekonomi syariah dengan sebagai hukum positif juga harus diimplementasikan atau diterapkan ke dalam bentuk politik. Dan yang terakhir yaitu politik hukum Islam di bidang pengelolaan zakat. Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh dan berkembang, dan secara istilah zakat adalah pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah, adapun ketika kita membahas secara historis atau sejarah perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu yang pertama ada pengelolaan zakat di era pra-kemerdekaan terdiri dari dua fase, yaitu fase di bawah kerajaan Islam, yang kedua ada fase di bawah pemerintahan kolonial. Selanjutnya ada era pasca kemerdekaan, era Orde Baru, dan era reformasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi kewajiban saya melaksanakan ujian akhir semester ini, semester 5. Nuhun waqami wasturun ungdur maqala wala tangdur mangqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.